Saya sudah bergabung bersama dengan kami di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas, Bapak Oki Ramadana. Halo Pak Oki, apa kabar? Baik, selamat siang. Selamat siang Pak, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Pak Oki, prospek pasar keuangan Indonesia dalam pandangan Mandiri Sekuritas ini seperti apa? Usai kita tahu kemarin IHSG sempat mencatatkan all time high-nya begitu ya di sisi satu perdagangan sampai di level psikologis 9.000. Serta rekomendasi sektor mana saja yang dinilai berpeluang prospektif di 2026. Ini mengingat Pak Purbaya menyampaikan begitu ya, IHSG bukan lagi to the moon tapi juga to the max. To the max. Ya kalau kita lihat peluang aliran dana ya masuk ke pasar modal kita sih masih sangat tinggi sekali ya. Kalau kita lihat tahun lalu rally dari pasar modal terutama saham itu luar biasa sekali, animo retail juga luar biasa sekali. Nah tahun ini kita melihat it's a reset year ya. Kalau kita tahun lalu sebenarnya dari sisi performance dari laba dari perusahaan TBK itu kan kontraksi sedikit ya, minus 9%. Tapi kita lihat tahun ini ekspektasinya itu adalah naik menjadi 12%. Ekspektasi untuk kenaikan laba ya. Jadi performance mereka jauh lebih baik daripada tahun lalu. Jadi it's a reset year. Jadi kita melihat seharusnya namanya arus modal itu kita akan mulai melihat tahun ini akan jadi lebih baik. Kalau kita lihat tahun lalu dari Januari sampai Agustus itu kita net outflow ya dari foreign investor itu sekitar 3 miliar dolar. Tapi sejak September 2025 sampai sekarang itu sudah net inflow 2 miliar dolar. Jadi udah kelihatan reversal dari aliran dana terutama dari asing ke pasar modal kita itu sudah sangat membaik dan itu saya melihat makanya optimisme untuk tahun ini itu jadi jauh lebih baik untuk pasar modal kita. I see, baik Pak. Kalau resistance IHSG hingga akhir tahun ini dari Mandiri Sekuritas sendiri melihatnya di level berapa? Kita belum sampai secara detail melihat karena ini perubahannya cepat sekali. Tapi kita tetap optimis tahun ini itu akan jauh lebih baik daripada tahun lalu. Mengingat beberapa hal yang penting fundamental Indonesia, makro Indonesia itu selalu lebih baik. Pertumbuhan kita juga, pertumbuhan Indonesia itu dibandingkan dengan negara-negara peers di ASEAN juga jauh lebih tinggi. Kita kan dari segi pertumbuhan ekonomi kita targetkan itu tetap di atas 5%. Sedangkan kalau melihat negara-negara ASEAN kayak seperti Malaysia itu sekitar 4,4%. Bahkan Thailand hanya di 1,7%. Jadi kita dibanding negara ASEAN tuh lebih tinggi pertumbuhannya gitu ya untuk prospek pertumbuhan untuk tahun ini. Jadi memang kuncinya tuh sebenarnya kestabilan dari nilai tukar sih. Rupiah itu yang menjadi kunci yang bisa menarik daya tarik asing ya atau investor asing terhadap pasar keuangan kita sih. Kestabilan nilai tukar rupiah begitu ya. Nah kalau memang earnings emiten membaik tahun ini dan juga tahun ini tadi merupakan reset year begitu ya, Anda sebut. Ini kira-kira sektor yang paling berpeluang berprospektif begitu di tahun ini itu apa saja? Kira-kira Mansek ini bullish kemana Pak? Kalau kita melihat sektor banyak sekali yang prospektif ya. Kita melihat sektor komoditas atau natural resources itu tetap menjadi satu sektor yang paling aktif di pasar modal. Kemudian beberapa sektor yang lain terutama yang menyangkut consumer, menyangkut healthcare itu pun juga sangat prospektif sekali. Jadi kalau kita lihat sektornya banyak sekali yang menurut kita prospeknya bagus sekali. Nah memang sekarang tergantung dari perusahaan-perusahaan emiten-emiten nih, emiten yang ada di bursa sekarang bagaimana mereka mulai start spending capex-nya mereka ya untuk mereka tumbuh gitu ya. Karena again, kalau tahun lalu itu kontraksi minus 9% dari segi laba, tapi tahun ini seharusnya mereka kembali lagi untuk mencatatkan laba yang lebih tinggi. It's a reset year. Tapi bagaimana mereka spend mereka punya capex untuk bisa mencapai pertumbuhan yang mereka inginkan. Karena ini kan kita lihat Indonesia mau tumbuh lebih dari 5%, nah itu harus diiringi ya belanja pemerintahnya lebih banyak. Kita lihat government spending dari pertengahan tahun lalu juga sudah meningkat. Nah ini dari korporasi ini, emiten-emiten ini harus mulai start spending capex juga untuk mereka tumbuh.
Oke, nah kalau kita lihat ini dengan potensi pemangkasan suku bunga The Fed dan juga BI tahun 2026 ini seperti apa sih Pak potensi efeknya pada emerging markets termasuk Indonesia dan juga terhadap mungkin aksi korporasi sendiri? Kalau kita lihat tahun lalu kan sudah turun lumayan besar ya, dari Fed kan udah turun 3 kali 75 basis point. Walaupun kalau kita lihat dari meeting di Desember itu kelihatannya kita melihatnya tahun ini prospek untuk turunnya itu lebih terbatas ya, antara 1 sampai 2 kali. Walaupun konsensus 2 kali tapi mungkin beberapa analis melihatnya mungkin hanya 1 kali gitu ya. Nah memang obviously dari sisi aliran dana atau aliran investasi itu akan meningkat seiring dengan turunnya Fed rate ya, dari the Fed. Jadi itu yang saya lihat menjadi katalis gitu loh, untuk arus investasi ini akan lebih banyak lagi menuju ke emerging market dan ditambah lagi dengan pertumbuhan tadi gitu ya. Jadi interest rate-nya turun, pertumbuhannya tetap terutama kalau kita lihat Indonesia dibandingkan dengan ASEAN itu lebih tinggi. Jadi itu dua hal itu yang menurut saya menjadi katalis untuk aliran dana itu atau investasi asing itu akan lebih tinggi masuk ke Indonesia. Oke, kalau berarti memang potensinya cukup bagus begitu ya ke pasar Indonesia apabila The Fed menurunkan suku bunga. Tapi tadi kalau misal mungkin The Fed ini terbatas menurunkan suku bunganya, apakah BI juga akan terbatas atau mirroring atau tidak juga? Kalau BI, kalau kita lihat konsensusnya mungkin turun sekitar 50 basis point lagi ya. Jadi sampai ke titik rate sekitar 4,25% ya. Jadi kita lihat sejalan lah dengan The Fed juga. Tapi memang yang perlu jadi perhatian itu adalah turunnya suku bunga. Again kalau dari sisi BI dia sangat memprioritaskan stabilitas dari nilai tukar. Dan kemudian bagaimana transmisi, ini kan udah ada kelonggaran 150 basis point di tahun lalu ya, dari segi tingkat suku bunga. Nah kemudian tapi transmisi atau konversi kelonggaran atau penurunan suku bunga itu terhadap suku bunga kredit. Nah ini belum sejalan gitu ya, jadi suku bunga kredit itu so far hanya turun mungkin sekitar 25 basis point. Jadi ini yang menjadi perhatian kalau misalkan suku bunga kredit itu sejalan dengan penurunan suku bunga BI, ini kan akan lebih memacu lagi pertumbuhan dari ekonomi kita.